Aduh, bingung. Ustaz Syam, aku lagi bingung banget nih, Ustaz Syam. Nih, jadi katanya kan kalau misalnya mau puasa itu niatnya harus dari malam. Nah, gimana Niatnya kalau dari misalnya dalam. gimana kalau misalnya lupa pas malam itu nggak niat? Terus Ustaz Syam, ini juga ada pertanyaan nih. Tetangga aku nih, ada yang mulai puasanya hari Rabu, ada Hari juga yang Kamis. Terus Yang juga Kamis. terus juga ada tanya lagi nih. Kalau puasa itu sebenarnya boleh nggak sih sebelum puasa itu puasa dulu? Tunggu. Niat Rabu Kamis apa lagi? Ini banyak, pokoknya banyak banget pertanyaan. Iya, makanya. Ya langsung dibahas aja kalau gitu. Karena terlalu banyak pertanyaannya, makanya kita bahas saja hari ini di pagi hari yang mulia ini kesalahan-kesalahan yang terjadi saat puasa Ramadan. Gimana kalau kayak gitu? Cakep. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah jamaah, bertemu lagi bersama saya Mikdad Adausi tentunya di Islam Itu Indah. Masya Allah, sudah ada bersama guru-guru kita nih di sini, ada Ustadz Maulana. Sehat ya, Masya Allah. Insya Allah besok kita nantikan sidang isbatnya. Iya, Masya Allah, deg-degan nih. Habib, apa kabar Habib? Alhamdulillah, Masya Allah, sehat. semangat ya. Semangat. Makin ganteng aja Habib kita nih, Masya Allah. Allahumma Ustaz Syam, Masya Siap, Allah nih. alhamdulillah. Kita membahas tema yang sangat menarik banget ya. Pagi-pagi Makanya udah tadi- banyak masalah kayaknya. Ustaz Syam tadi udah kebingungan banyak mendengar pertanyaan aku. Nah, memang yang namanya mau memasuki bulan Ramadan, bulan suci yang kita tunggu-tunggu, Masya Allah, ternyata masih banyak nih kesalahan-kesalahan yang suka kadang tanpa kita sadari kita ulangi, dan pertanyaan-pertanyaan itu juga selalu muncul di saat kita mendekati bulan Udah suci itu udah mau Ramadan. belajar lagi. Nah, itu dia. Makanya di pagi hari ini insya Baru Allah nggak mau kita diberi masukan lagi. Nah, itu dia. Makanya insya Allah siapin catatannya, karena hari ini insya Allah kita akan belajar mengenai tema yang sangat luar biasa. Temanya adalah kesalahan-kesalahan yang terjadi saat bulan puasa. Masya Allah. Nah, guru-guru, sebelum kita memulai, saya persilakan duduk dulu guru-guru Terima kasih. supaya lebih santai kita ngobrolnya. Masya Allah. Baik jamaah Islam Itu yang dirahmati Allah, sebelum kita memasuki pembahasan kita, saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silakan. Mata Bib, mata, Masya Allah. Mata. Baik, Masya Allah, ini memang menjadi perbincangan di sekarang nih. Makanya kita langsung aja tanya sama guru kita. Ustadz Maulana, Ustadz, Iya. apa nih izin bertanya, ini gimana nih saat memasuki bulan suci Ramadan selalu kita membahas, jadi berbeda pendapat, kadang juga ada terjadi perselisihan gitu ya. Nah, sebetulnya supaya kita nggak salah, bagaimana kita menentukan nih, kita ngikutin hari Rabu, hari Kamis, atau bagaimana nih Ustadz, ngikutin siapa? Mohon penjelasannya guru. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Habib dan Sasam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu butuh pujian dan rasa syukur kita, Masya Allah, Tabarakallah. Tak terasa, insya Allah besok kita sudah persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Tepatnya insya Allah Rabu malam. Mudah-mudahan setelah diumumkan pemerintah, kita sudah bisa mulai untuk menjalankan ibadah Ramadan kita, yakni ketika maghrib. Ingat, kalau berbicara tentang kapan datangnya bulan Ramadan, maka dilihat daripada hitungannya di 29, yakni Sya'ban, kita melihat yang namanya hilal itu, apakah sudah datang atau bagaimana. Maka kata melihat di sini harus melihat. Bahkan orang-orang yang melihat itu kan disumpah. Ada ahli hisabnya itu, ahli perhitungannya itu sudah diaturkan. Bahkan alhamdulillah kita berada di negara yang luar biasa. Masya Allah tabarakallah, ada Kementerian Agama, bahkan ada usus yang membidangi hal tersebut, bahkan menggunakan yakni apalagi teropong. Ya, atau alat tersendiri untuk melihat. Bahkan di 36 titik atau seberapa banyak titik di Indonesia ini sudah disiapkan titik-titik dari Papua atau Ambon sampai Makassar. Saya pernah juga datang. Oh iya? Atau pergi lihat teropong-teropong itu hilal di Makassar. Seru. Jadi kita tunggu pada saat diumumkan, enak banget. Baru disumpah. Dan mereka tuh disumpah. Jadi gimana?
tadi Mikdad nanya. Iya. After ya, Mikdad ya. Teman-teman. Mikdad tanya. Jadi gimana nih? Gimana? Jadi alhamdulillah karena kita berada dalam kesatuan negara, Iya. bahkan ada pemerintah bertanggung jawab, sebaiknya kita menunggu pengumuman dari pemerintah. Jadi kalau ada kesalahan, bukan kita yang disalahkan, Betul. tapi ada pemerintah yang bertanggung jawab. Dan dalam hal ini ada elemen-elemen ulama dan sebagainya, apalagi Majelis Ulama Indonesia. Bahkan dari negara-negara sahabat pun dihadirkan. Masya Jadi begitu luar biasanya sidang isbat itu. Nah, bagaimana cara perhitungannya? Maka tadi sudah digambarkan sampai ada sebenarnya perbedaan itu biasa terjadi karena perbedaan usia bulannya. 3 derajat atau gimana derajatnya tergantung bagaimana. Dan saudara-saudara kita dari sebagian ormas yang Masya Allah Tabarakallah luar biasa beliau dengan keilmuan mereka, kita harus menghargai perbedaan. Adanya mereka cuma menghitung, ada yang menghitung, ada yang melihat ru'yah. Jadi kalau engkau melihat bulan maka berpuasalah. Jika engkau melihat bulan maka berbukalah. Artinya ketika 1 Syawal tersebut diumumkan juga nanti sidang isbatnya di bulan Syawal. Sebenarnya melihat hilal itu sebenarnya bukan hanya di malam Ramadan, sebenarnya di setiap bulan-bulan termasuk Zulhijjah, kapan Idul Adha terjadi dan sebagainya. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan, maka hargailah perbedaan itu. Dan terima kasih banyak sudah diputuskan. Jadi kalau pertanyaan, Iya. ikuti siapa? Ikutin siapa? Ikuti pemerintah. Ikuti pemerintah. Tapi kalau memang sudah diputuskan, alhamdulillah ada namanya. Tidak mungkin juga menghitung kalau tidak melihat. Iya, betul. Dan tidak mungkin juga melihat kalau tidak menghitung. Berarti dua-duanya insya Allah aman. Masya Jadi kalau Allah. yang jelas kita puasa di tanggal 1 Ramadan. 1 Ramadan. Ya iyalah pasti Ustaz. Masya Allah. Nah tapi memang ini Tapi tahun ini sepertinya kompak semua hari Kamis. Amin. Karena saudara kita dari Ormas Muhammadiyah sudah memutuskan tanggal 23. Masya Allah. NU juga hitungannya sepertinya 23 juga. Masya Allah. Dan kalender juga pemerintah juga kayak Sama. 23. Jadi Waduh, sama. Masya Jadi hari Kamis. Allah. Dan lebarannya juga sama. Lebarannya juga sama. 1 Syawal. Masya Allah seru banget. Ya iyalah Ustadz, ya Allah. Nah Ustadz tapi bicara soal perbedaan ya, perbedaan pendapat. Nah aku mau nanya sama Ustadz Syam nih. Yeah. Ustadz Syam gimana, pernah nggak sih di dalam keluarganya ada perbedaan gitu? Ada yang mulainya duluan, ada yang mulainya belakangan. Gimana cara menanggapi kita tuh supaya kita lebih bijak gitu dalam menanggapi perbedaan itu Ustadz Syam? Jadi karena sudah dijelaskan tadi bahwasanya ternyata ada 2 cara perhitungan yang memang diakui secara jumhur gitu ya, secara ijma. Bahwasanya ada yang hilal, ada yang melihat hilal, ada yang menghitung, menghisab gitu. Maka subhanallah selama masih pakai 2 perhitungan ini udah kita terima aja gitu. Artinya saudara kita dia ikut yang ini, ya udah. Saudara kita yang satunya ikut yang ini, kita ikut yang saudara yang ini. Subhanallah selama dua-duanya adalah kesepakatan ulama, maka kita ikut aja. Yang keliru adalah beda 5 hari, beda 7 hari. Iya. Yang ini yang harus kita ingatkan. Masalahnya kalau kita syuting bedanya kan sebulan. Ikut siapa tuh? Apa itu? Kan sebulan sebelumnya tuh syuting buat it. Tapping. Jadi kita mengikuti sesuatu yang memang ada landasannya. Selama masih ada landasannya, jangan pernah kita menyalahkan orang lain. Kenapa terjadi perbedaan? Karena tidak ada yang sama-sama merasa paling benar. Makanya muncullah perbedaan tersebut. Jangan sampai ulama saja masih menerima perbedaan. Ini kok antar keluarga malah tidak mau menerima perbedaan. Jangan sampai gara-gara hal yang masih menjadi ikhtilaf ulama ternyata menjadi sebuah pertengkaran dalam rumah tangga. Ini kan jadi haram hukumnya ketika sampai memutuskan silaturahim. Allah Ta'ala. Jadi selama masih ada ikutannya lah gitu. Tapi kalau udah 5 hari itu udah jangan diikutin ya. Nggak tahu dari mana gitu. Serem. Masya Allah, intinya kita harus saling menghargai perbedaan itu sendiri. Siap, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Syam. Baik jamaah Islam yang dirahmati Allah. Masya Allah, ini seru sekali pembahasan kita karena kita belajar bersama-sama. Kita juga insya Allah akan menambah ilmu. Nah, selanjutnya saya mau ke Habib Muhammad Syahab. Masya Allah, Habib. Afwan izin bertanya. Boleh. Ini bicara soal hal yang paling penting, segala sesuatu itu kan dinilai dari niatnya. Nah, kalau misalnya mau bulan Ramadan ini, ada yang berpendapat bahwa kalau mau puasa besoknya itu, kalau bisa setelah sholat tarawih biasanya kita membacakan niat gitu ya. Nah, kadang ada juga yang kelupaan nih, tapi ada juga yang bilang yang terbaik itu setelah kita imsak, nah kita baru puasa. Niat. Nah, Atau sekaligus. ada juga yang sebulan. Nah, ini mohon pencerahannya nih. Silakan guru, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Artinya puasa. Jadi untuk sampai kita bisa, ini ditanyakan niat puasa esok hari ya kan? Iya, Kapan Bib. waktu niatnya? Yang terbaiknya, Bib.
Maka di dalam kita harus tahu dulu puasa itu artinya al-imsak an jami'il mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi biniyatin makhsusah. Jadi kita dulu pemirsa harus hati dulu nih tahu puasa nih. Jadi puasa itu menahan sesuatu dari yang membatalkan puasa dari kapan? Min tulu'il fajri, dari terbit fajar sampai kapan? Min ghurubis syams, sampai terbenamnya matahari. Jadi dari adzan subuh sampai terbenamnya matahari. Dari adzan subuh sampai terbenam Matahari. biniyatin makhsusah. Ini yang kita garis bawah ini. Dengan niat yang khusus, berarti kalau kita puasa dari fajar, adzan subuh sampai beduk maghrib tanpa niat, maka puasanya tidak sah. Makanya ulama tuh hebatnya definisi puasa saja sudah menimbulkan hukum. Jadi ada hukum arti situ. Jadi menahan sesuatu daripada yang membatalkan puasa dari adzan subuh sampai beduk maghrib dengan niat yang khusus. Nah, pertanyaannya tadi sekarang, ini jangan kita gampangkan. Pertanyaannya, dari kapan kita sudah mulai boleh niat puasa? Nah, itu Dari kapan pertanyaannya? Pasti kameramen nanya juga, bener juga apa nih kan gitu. Dari kapan? Dari adzan maghrib. Dari adzan maghrib, misalnya kita sudah buka puasa nih, boleh nggak niat nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri Ramadan hadis sanati lillahi ta'ala. Nah, dari kapan? Dari abis maghrib itu sudah boleh. Nggak harus nunggu abis terawih. Iya kalau dia terawih. Kalau dia nggak sholat terawih, kan biasanya orang habis terawih nak tagidu alo som nawaitu som, kan begitu. Kalau dia sholat tarawih, kalau dia nggak sholat tarawih berarti dia nggak niat. Apabila orang tidak niat, maka dalam madhab Imam Syafi'i, niat setiap malam wajib. Orang yang tidak niat malamnya, ini puasa wajib yang kita bahas, puasa wajib ya. Orang yang malamnya tidak niat, bagaimana hukum puasa besoknya? Hukum puasa besoknya maka tidak sah. Terus kalau tidak sah, boleh belanja bakso? Enggak. Tetap nggak boleh. Tetap imsak, tetap dia nahan sampai maghrib, tapi hitungnya bukan puasa. Tetap dia nahan sampai maghrib. Nanti setelah Idul Fitri, maka dia dia bayar puasanya. Udah nol, belum selesai bahasan kita, belum selesai. Kalau 1 bulan, Pak. Nah, bagaimana niatnya? Bagaimana kalau dikatakan niat 1 bulan? Ya. Jadi ada niat setiap hari, ada orang yang niatnya setiap bulan. Insya Allah segmen berikutnya kita bahas. Aduh, bikin tentang aja. Baik, Habib. Nah, kalau misalnya bicara soal niat ini penting juga, karena kalau biasanya di masjidku itu setelah sholat tarawih biasanya baca Maaf niat. ya, bukan di masjid situ aja, masjid aku juga. Oh gitu ya, kirain kita beda gitu ya. Nah, kan ada yang baca niat bareng-bareng gitu ya, seru tuh waktu aku kecil tuh semangat banget. Kalau gitu di ya. daerah saya, pada engkau kiman nema puasa baja. Oh gitu? Ya. Artinya? Mari semua, ayo semuanya ingat berniat puasa besok. Masya Allah. Nah Ustadz, mana yang lebih baik nih? Kita bacakan sama-sama atau cukup dalam hati aja sebenarnya? Sebenarnya niat itu kan di hati. Iya. Dan dibacanya ketika diucap adalah sunnah. Dan alangkah semangatnya, sekali lagi, alangkah semangatnya kalau dibaca bareng-bareng. Apalagi ada yang mimpin, kemudian yang lain ikut. Itu alangkah bagusnya. Supaya apa? Saling mengingatkan, saling menuntun. Jadi ada juga yang niatnya, jadi disatuin sama-sama di masjid. Yeah. Ayo, Pak, nawaitu shauma ghadin an adai fardis Ramadana asisan. Tapi jangan hanya sekedar ucapan, tapi di hati. Di hati juga ikut sertakan. Masya Allah, aku tuh bisa. Jadi jatuhnya wajibnya itu di hati, diucapkannya itu sunnah. Kalau bersama-sama itu adalah semangat. Masya Allah. Dan ini juga ngajarin anak-anak kecil supaya semangat juga, supaya tahu juga gitu ya. Jadi, Masya Allah. Iya, insya Allah nanti aku ajakin pelan-pelan sampai zuhur dulu. Bukan zu ya. Masya Allah, baik. Habib, Ustaz Maulana terima kasih. Kita lanjutkan pembahasan kita yang Masya Allah luar biasa ini. Selanjutnya saya mau tanya sama Ustaz Syam nih. Ustaz Afwan nih, izin bertanya. Ini banyak sering terjadi di saat mau bulan suci Ramadan ini. Ada beberapa orang yang misalnya
puasa dulu 1 atau 2 hari sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Berarti dia puasanya di bulan Sya'ban. Iya, mungkin ada yang puasa misalnya mengkodo puasa-puasa sebelumnya. Nah ini tapi ada yang bilang juga katanya nggak boleh gitu melakukan puasa 1 atau sampai 2 hari termasuk di bulan Sya'ban ini. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Guru. Syekh Muhammad, Ustaz Maulana, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sering kita mendengarkan ada larangan ketika sudah lewat daripada nisfi Sya'ban, daripada pertengahan bulan Sya'ban, yaitu sudah masuk 16 Sya'ban, 17 sampai dengan 30 Sya'ban atau 29 Sya'ban untuk melaksanakan puasa di dalamnya. Puasa apakah yang dimaksud? Puasa yang dimaksud adalah puasa yang disengaja dilakukan di akhir Sya'ban ketika sudah mau masuk Ramadan. Sengajanya di sini bukan dengan niat qadha, bukan juga puasa yang biasa dilakukannya, tapi hanya puasa yang dilakukan untuk apa gitu ya, dia pengen puasanya di akhir Sya'ban gitu. Maka sebahagian ulama dari mazhab Syafi'i dan sebahagian ulama dari mazhab Hanabila atau Imam Hambali itu mengharamkan puasa di akhir Sya'ban. Sebahagian yang lainnya nggak sampai mengharamkan, tapi memakruhkan. Toh udah mau masuk bulan suci Ramadan, kenapa baru sengaja puasa di akhir-akhir Sya'ban? Ini kalau puasa tanpa niat qadha, tanpa memang dia berkesinambungan puasa sunnahnya gitu ya. Berbeda dengan orang yang sudah konsisten daripada puasa sunnah. Misal dia memang puasa Senin Kamis, atau dia puasa Daud memang, atau memang dia adalah puasa Ayyamul Bid misalnya, atau memang dia puasa daripada setiap bulan dia memang sudah meniatkan dirinya puasa di akhir, di tengah, dan di awal gitu ya, subhanallah. Memang dia udah istiqomah puasanya, maka tidak ada kemakruhan baginya, maka tidak ada apalagi keharaman baginya. Apalagi orang yang mengqadha puasa. Mengqadha puasa mau 1 hari pun sebelum Ramadan, selama masih belum masuk bulan suci Ramadan, maka dia masih terhitung mengqadha puasanya. Namanya bukan puasa sunnah kalau qadha, tapi puasa wajib. Maka kalau wajib ini, kalau ada yang makruh ya, makruh melawan yang wajib, maka menang yang wajib ini. Kenapa wajib? Karena dia adalah mengganti hutang puasa. Maka berlakunya puasa setelah nisfu Sya'ban, berlakunya puasa setelah 16 Sya'ban itu berlaku bagi siapa? Bagi yang sengaja memang baru mau puasa sunnah setelah lewat daripada nisfu Sya'ban. Ini yang sebahagian ulama Syafi'i dan Hanabila mengharamkan dan sebahagian besarnya memakruhkan. Tapi bagi orang yang qadha puasa, bagi orang yang sudah istiqomah puasa sunnah, mereka tetap saja mendapatkan pahala ketika mereka puasa walaupun sudah lewat nisfu Sya'ban. Apalagi ada satu riwayat Ibunda Aisyah, dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan bahwasanya Nabi itu paling senang berpuasa selain di bulan Ramadan adalah di bulan Sya'ban. Nabi SAW paling banyak puasa sunnahnya di bulan Sya'ban. Maka dari hadis ini ulama mengatakan, oh berarti tidak haram puasa di akhir Sya'ban. Cuman yang sengaja puasa di akhir-akhir ini, inilah yang kurang baik. Wallahu taala. Mungkin Ustaz Syam karena kan orang tuh baru inget pas bawa bulan suci Ramadan, oh iya ada puasa tahun lalu yang ada belum hutang. ini. Iya, jadi baru begitu. Kalau Emang orang begitu. punya utang itu begitu. Baru ingat gitu. Aduh, jadi ngebahas-bahas utang nih. Masya Allah. Kalau Habib, banyak orang berutang sama Habib. Ya lumayan, Ustaz. Nah, guru-guru aku mau pasang alarm dulu Aku soalnya suka kelupaan. Bagus dong. Jam 1 aku pasang, jam 2, jam 3, 3.30, 3.40. Kejauhan. Emang kenapa sih? harusnya itu mendekat-dekati sahur aja. Apalagi sekarang kan zamannya teknologi. Emang nggak boleh misalnya setelah jam 12 gitu, jam 1 sahurnya gimana sih Ustadz? Sahur itu ada jam-jamnya, mau tahu? Mau dong. Mau tahu? Iya, Bahkan sunahkan sahur itu setelah yang satu ini kita akan bahas. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Jadi ngapain kalau mau?